Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat bekerja. Di sini saya membuat bonsai kelapa original. Langkah pertama yang dilakukan dengan tunas seperti ini ialah saya melakukan membuat lubang lebih dulu di bagian pangkalnya sini, dengan tujuan nanti saat penyiraman akan lebih mudah untuk airnya masuk ke dalam sabutnya ya. Jadi dibuat lubang terlebih dahulu bagian pangkalnya ini, hingga membuat cekungan untuk masuknya air. Kurang lebih seperti ini untuk lubangnya. Jadi nanti saat menyiram akan lebih mudah airnya masuk. Dan langkah selanjutnya adalah membersihkan kelopak-kelopaknya yang di bagian paling bawah. Ini saya buang untuk kelopaknya yang paling bawah, lalu dilanjutkan di kelopak selanjutnya ini saya lakukan sayatan kecil-kecil seperti sayat mawar dengan tujuan mempercepat pengeringan kelopaknya. Lalu untuk kelopak selanjutnya ini saya lakukan penyayatan dengan membuat sayat mawar agar kelopaknya juga cepat proses dalam pengeringan dan lebih cepat terbuka untuk tunas daunnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk penyayatannya. Lalu untuk tunas daunnya ini karena sudah dan untuk tunas daunnya karena ini sudah meninggi, jadi ini saya lakukan untuk pemotongan di pelepahnya dengan tujuan untuk mempercepat proses tumbuh kecilnya daun. Dan ini daunnya terlihat lemas ya. Jadi yang saya lakukan ini adalah memotong tunas daunnya. Nah, di sini saya potong saja. Oke, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya, saudara-saudaraku semuanya. Jadi nanti begitu tumbuh daun, dia akan tumbuh kecil. Dan setelah beberapa minggu kemudian, pertumbuhannya akan seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan proses pembersihan dari penyayatan mawar sebelumnya. Jadi bekas sayatan mawar ini dipotong saja, bersihkan hingga menyeluruh. Dan di sini terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bahan bonsainya gelinding dan akhirnya patah untuk tunasnya. Namun tidak apa-apa, setelah beberapa minggu kemudian, kurang lebih
1 hingga 2 bulan sudah tumbuh daun lagi seperti ini, bahkan daunnya justru lebih kecil tumbuhannya, dan ini kabar yang sangat baik dari pertumbuhan bonsai kelapanya. Lalu dilanjutkan dengan proses pemotongan dari sisa pelepahnya hingga di bagian pangkal. Untuk pelepahnya ini sangat keras ya, jenis kelapa ini yang pelepahnya berwarna coklat. Ini sangat keras, makanya ini juga agak kesulitan untuk memotong bagian pangkal pelepahnya. Jadi harap hati-hati bagi saudara semuanya yang memiliki bahan bonsai kelapa dengan pelepah yang jenisnya agak kecoklatan. Jadi untuk pelepahnya itu keras, dan tapisnya ini juga tebal tapi dia renyah dan akan mudah untuk patah seperti kejadian sebelumnya tadi. Lalu lanjutkan dengan proses penyayatan tapisnya guna menstabilkan dari daun yang akan tumbuh agar tetap kecil dan kerdil. Harap hati-hati untuk proses penyayatan di bagian tapis ini agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sebelumnya, yaitu bonsai kelapanya menggelinding dan akhirnya patah tunasnya, akhirnya mulai dari nol kembali. Jadi lebih hati-hati dan hasilnya akan lebih baik. Untuk penyayatan di bagian tunasnya ini yang baru muncul, maka juga harus ditingkatkan kehati-hatiannya agar mata pisaunya juga tidak menembus daunnya. Jadi hasilnya nanti untuk tunas daunnya itu akan lebih bersih dan tidak meninggalkan goresan pada daun di bagian tunas ini. Namun bila pelepahnya ini agak rapat, bisa dilakukan perenggangan dan bisa diambil untuk tunas atau tapisnya ini guna dilakukan penyayatan tapisnya. Dan di sisi sebelahnya juga dilakukan penyayatan hingga tapisnya benar-benar terbuang dari tempatnya hingga bersih, dan untuk tunas daunnya akan bebas, lebih mudah untuk tumbuh. Itu tujuan dilakukan penyayatan pada tapis. Dan demikian untuk proses awal membuat bonsai kelapa. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.